Jurus Raja Wali Ngepret milik Rizal Ramli makin populer. Menteri Koordinator Bidang Maritim itu mengeluarkan kebijakan yang berbeda dari menteri lain. Jurus ngepret Rizal pun digunakan untuk membongkar beton-beton yang menutupi rel yang dibangun oleh Pelindo II. Kami mau tegas, kali ini kagak ada lagi penolakan. Kalau ada yang menolak, kita kepret gitu. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli akhirnya benar-benar mengepret Pelindo II. Rizal Ramli langsung datang ke Pelabuhan Tanjung Priok dan membongkar beton penghadang jalur rel kereta di lapangan penumpukan peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Rizal, PT Pelindo II sengaja menutup jalur rel ini untuk kepentingan sempit Pelindo II. Padahal jika jalur kereta ini dibuka, sepertiga kemacetan lalu lintas di sekitar Tanjung Priok berkurang. Rizal mentargetkan rel sepanjang 1,2 km ini bisa beroperasi dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Rizal berharap pihak Pelindo II tidak menghalangi revitalisasi jalur rel menuju Pelabuhan Peti Kemas ini demi kepentingan nasional. Ini yang perintahkan Menko agar segera dibangun jalan kereta api. Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri, ini kepentingan nasional. Pada dasarnya kita ingin mengurangi dwelling time, yaitu dari 7-8 hari menjadi kurang dari 2,5 hari. Yang kedua, selain soal dwelling time, ada waktu sandar yang terlalu lama di sini. Kenapa? Karena lapaknya Pelindo itu disewakan kepada berbagai perusahaan swasta. Jadi masing-masing tanahnya tanah Pelindo disewakan kepada swasta-swasta pengusaha lapak ini. Dan koordinasinya tidak bagus sehingga waktu sandar itu bisa menjadi sangat lama. Sementara Dirut PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro menyatakan pembangunan konstruksi rel kereta di Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu 5 bulan dengan total biaya sekitar 70 miliar rupiah karena harus membongkar aspal dan membebaskan lahan di sepanjang jalur rel ini. Kalau pembangunannya 70 M lah. Tapi kalau pembebasannya kan belum selesai. Tapi gelondongan bisa lebih dari 200 lebih. Oh enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Lo jangan didoain mahal-mahal. Pembukaan rel kereta di Pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan bagian dari 7 langkah strategis Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk membenahi Pelabuhan Tanjung Priok dan mempercepat dwelling time dari 5,7 hari saat ini menjadi 2-3 hari saja. Sejak menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli tak henti menabuh genderang perang terhadap praktek-praktek KKN dalam tubuh BUMN dan pejabat pemerintahan. Fokus Rizal saat ini adalah membenahi Pertamina dan Pelindo II. Fakta teranyar yang disingkap Rizal adalah adanya birokrat yang memanfaatkan jabatannya untuk meminta jatah proyek kepada Pertamina terkait pembangunan fasilitas penampungan atau storage BBM senilai 2,4 miliar dolar. Caranya dengan menyodorkan proyek pipanisasi BBM di Pulau Jawa yang bernilai lebih dari 5 miliar dolar Amerika. Katanya revolusi mental, kelakuannya nggak berubah, KKN jalan terus. Katanya revolusi mental, main proyek masih narik keuntungan dari cara-cara yang benar, masih. Harus ada etika baru dong kalau pejabat, jangan bisnis. Keluarganya kalau bisa jangan bisnis. Di kita dianggap ini hal yang normal. Saya pejabat, anak saya pengen supaya bisa menang di Pertamina. Proyek bikin storage. 2,4 miliar dolar. Padahal nggak perlu-perlu amat gitu. Keluarga saya perlu bikin proyek pipanisasi BBM seluruh Jawa.
nilainya di atas 5 miliar dolar. 60 triliun. Selain mengusik Pertamina, Rizal Ramli juga mengepret Pelindo II. Menurut Rizal, pelabuhan yang dikelola Pelindo II kini sudah dikuasai raja-raja kecil sehingga menutup jalan revolusi mental Presiden Jokowi. Karena itu, harus dikepret. Rizal juga menyindir pencitraan Pelindo II melalui iklan bernilai 12 miliar rupiah di media massa. Rizal menilai pencitraan Pelindo II bernilai miliaran itu berlebihan karena menghambur-hamburkan uang BUMN hanya untuk mempertahankan argumen yang belum tentu benar. Kami sangat menginginkan teman-teman kalangan intelektual untuk mendorong perubahan di Indonesia. Tapi tidak bisa, mohon maaf, saya antitesisnya SBY, nggak bisa dengan santun. Coba aja beresin masalah ini Mas Santun, kagak ada masalah yang bisa diselesaikan. Karena ini kan vested interest. Ya, Saudara Lino mau ngelawan saya, debat dia nggak bisa, dia pasang iklan di Kompas tuh. Katanya 4 halaman 3 miliar. Di bisnis berapa miliar? Iya kan? Di salah satu koran masuk beritanya editorial dalam iklan. Habisin barangkali berapa miliar. Hanya buat ngelawan RR doang. Dan nggak akan efektif. Saya nggak mau ladenin yang begituan, norak. Harusnya DPR canggih, ya, minta Pelindo. Kok buang uang segitu gampangnya? Hah? Dari mana uangnya? Hah? Ada DPR, coba Pak tanya. Kok bisa segitu gampangnya pasang iklan miliaran rupiah? Jadi udah jumawa banget. Punya uang, punya kuasa, kabar reskrim aja bisa diganti. Ya inilah yang gini-gini yang kita harus hadapi, ya kita harus rapiin. Bagaimana reaksi Dirut Pelindo II RJ Lino menanggapi aksi Koboi Rizal Ramli? Menurut Lino, action Rizal Ramli di pekarangannya itu tidak mencerminkan sikap wakil pemerintah karena menyorobot begitu saja tanpa diskusi dengan Pelindo II. Datang ke rumah saya, ngancurin beton di tempat saya sendiri nggak diundang. Yang diundang itu justru union yang lapor saya kemana-mana itu yang diundang. Gimana itu Pak? Lino juga menilai pernyataan Menko Rizal Ramli terkait pengaktifan kembali jalur kereta barang di Tanjung Priok tidak benar dan menyesatkan. Menurut Lino, pembukaan kembali jalur kereta barang tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena porsi kereta dalam mengangkut barang hanya 3,8% dibanding truk yang mencapai 40% dan kapal sekitar 60%. Rel pelabuhan bongkar ini masuk itu is just wrong, it's completely wrong. Saya nggak mau bangsa kita diketawain sama orang lain luar negeri, ya. Zaman udah berubah gitu loh. Itu ya pakai kacamata yang keker gitu biar jauh ke depan gitu loh, bukan lihat kaca spion ke belakang. Selain menimpali pernyataan Rizal terkait jalur kereta barang, RJ Lino juga mengaku bingung dengan cibiran Rizal Ramli soal iklan proyek pelabuhan New Tanjung Priok. Menurut Lino, iklan yang dianggap Rizal sebagai pemborosan uang BUMN sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang Rizal Ramli, karena sudah direncanakan setiap tahun dalam program promosi perusahaan. Perusahaan itu ada biaya marketingnya, ya. Kan baru ada peristiwa besar yang terjadi di kita. Investor itu perlu tahu. Dan iklan itu kan bukan hanya hari ini. Saya udah mungkin 10 kali iklan kayak gitu. Ya, selama saya di situ udah 10 kali saya bikin iklan kayak gitu, lebih 10 kali. Ya apalagi New Priok itu kan proyek yang sangat istimewa. Investor di seluruh dunia harus tahu. Indonesia punya proyek yang mau jadi loh. Jadi kalau datang Indonesia infrastrukturnya ada. Sejak dilantik sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya pada 12 Agustus lalu, Rizal Ramli sering melontarkan pernyataan yang menyerang langsung rekan sejawat dalam kabinet maupun BUMN. Mulai dari pernyataan soal pembelian pesawat Garuda Indonesia, target proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, hingga ke proyek penampungan BBM atau storage dan pipanisasi BBM yang direncanakan Pertamina.